Makanya kalau para penasehat itu, para psikolog muslim, kalau sudah nasehatin orang, sudah dinasehatin ini nggak kena, disanasehati itu nggak kena, tetap aja sedih-sedih, seringkali udah banyak-banyak sholawat saja. Kemudian bayangkan Nabi Muhammad SAW, bandingkan seberapa berat sih musibah yang kau alami dengan musibah yang dialami Rasulullah SAW. Kalau kita masih ada keimanan, nggak akan kita bilang, oh musibah saya lebih berat daripada musibah yang menimpa Nabi. Nggak akan. Kalau ada yang berani bilang begitu, nah itu sudah stres tuh. Musibah saya lebih berat dari musibah Nabi. Nah, ini nggak bisa dinasehati sama psikolog. Itu harus dibawa ke psikiater. Dikasih obat dulu. Kasih obat dulu, biar banyak tidur dulu. Kenapa? Karena kalau sudah bilang musibah saya lebih berat dari musibah Nabi, itu berpikirnya sudah tidak rasional. Itu tanda otaknya sudah teracuni dengan hormon-hormon yang overdosis. Hormon kecemasan yang overdosis sehingga tidak lagi bisa berpikir waras. Nah, nanti kalau sudah minum obat, banyak tidur, nah, sudah normal lagi, diajak ngobrol, pasti dia akan bilang, nggak ada apa-apa aja musibah saya ini. Nah, kalau sudah begitu, dia mudah untuk bersabar. Luka batin itu tiap orang mengalami, Bu, kesedihan itu. Bu, urusan luka batin itu tiap orang membawa luka batinnya bahkan sampai meninggal. Sok, masing-masing. Apa saya, ibu tidak punya masalah, tidak punya kesedihan, tidak punya kekecewaan yang terbawa sampai sekarang? Atau mungkin terbawa sampai meninggal? Ada, Bu. Itu luka-luka batin. Cuma kan kita nggak ngomong karena apa? Ada syahadatain, ada puasa yang membuat kita lebih sabar, ada sholat. Dan para jawara kehidupan itu adalah orang yang banyak luka batinnya, tapi tetap bisa melanjutkan hidupnya. Nah, itu jawara sama jawarawati kehidupan. Iya, Bu, jawara kehidupan itu nggak ada yang glowing, mulus gitu kehidupannya. Wah, seneng-seneng aja, nggak ada. Dan ketika luka-luka batin itu tetap kita bawa walaupun kita tertatih-tatih menjalani kehidupan ini, kita tetap tidak berburuk sangka kepada Allah, kita bersabar, Anda jadi jawara kehidupan, pahalanya tanpa batas. Kenapa? Bagi orang yang bersabar disediakan pahala tanpa batas. Makanya Rasulullah SAW di tengah-tengah perjuangannya beliau itu berharap rela menjalani perjuangan ini supaya jadi contoh dan orang-orang setelahnya bercermin. Makanya kan Nabi itu bisa dikatakan dalam banyak hal perjuangannya itu terlihat begitu manusiawi. Beliau terkena lemparan tombak, gigi gerahamnya sampai patah. Beliau terluka, beliau sempat terjatuh. Hal-hal yang ajaib, mukjizat seperti zaman Nabi Musa begitu, sampai laut terbelah, itu kan tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Bahkan seorang malaikat kalau bahasa Indonesia menawarkan ketika beliau diusir dari Taif, kalau kau mau ini gunung saya angkat, saya timpakan ke orang-orang yang menganiayamu. Rasul menolak keajaiban itu. Saya masih berharap dari keturunan mereka ada yang bersyahadat. Beliau itu diberi momen pertolongan yang kalau beliau gunakan, beliau bisa menang sekaligus. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Itu yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi beliau mengatakan, kalau ada pertolongan yang bisa begitu, saya tunda untuk umatku nanti di akhirat, agar aku bisa memberi syafaat buat umatku. Makanya beliau dialami dengan semua kepedihan itu. Liyu'azzil muslimina fi masaibihim al-musibatu bi. Semoga orang muslim menjadi kuat dengan musibah yang menimpa mereka. Lihat tuh, dengan musibah yang aku alami. Artinya apa? Kalau kita lihat di dalam sejarah, Nabi itu semakin kuat dengan ditimpa musibah yang beliau alami. Semenjak kecil, ayah tidak ada, itu kan musibah. Ibu meninggal, beliau masih perlu sebagai seorang anak usia 5-6 tahun. Kakek meninggal, paman meninggal. Di tengah-tengah upaya berat kaumnya memboikotnya, awalnya masih ada istrinya yang sangat kaya raya, eksportir, importir, yang mendanai ketika muslimin diboikot selama 3 tahun. Habis harta beliau, setelah itu sakit-sakitan meninggal. Segala penderitaan beliau itu berat, tapi beliau jalani dengan harapan mudah-mudahan umatku bercermin kepadaku gitu. Sehingga mereka kuat. Nah, kalau Nabi saja ditempa musibah beliau kuat, kita jangan jadi tempe, jangan jadi memble dengan musibah yang dialami oleh kita. Musibah bisa macam-macam apapun itu.
Tapi banyak-banyaklah sholawat. Karena musibah yang kita alami belum apa-apanya dibandingkan dengan apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang masuk pada bagian yang ketiga. Agak sedikit pembahasan pro kontra soal maulid. Pertanyaan pertama, boleh nggak kita mengenang sejarah yang pernah terjadi? Maka jawabannya boleh. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari ini, ketika Rasulullah tiba di Madinah, orang Yahudi itu berpuasa. Beliau bertanya tentang kebiasaan ini. Ada apa ini? Sebenarnya kalau melihat sejarah, beliau pun setiap tanggal 10 Asyura itu puasa. Sebab di Mekah pun biasa puasa. Sejak zaman jahiliyah puasa Asyura itu ada. Tapi beliau bertanya bukan karena beliau tidak tahu. Ini kan sudah luar negeri kalau dari sisi Mekah kan. Nah, ternyata alasannya berbeda dengan alasan di Mekah. Ini adalah hari raya, hari ketika Allah menyelamatkan Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Fasoma Musa syukrolillah. Dan tradisi para nabi itu kalau bersyukur berpuasa. Fasoma Musa syukrolillah. Maka Nabi Musa berpuasa sebagai wujud syukur kepada Allah. Nabi mengatakan, faqala ana aula bi Musa. Saya yang lebih dekat dengan Musa secara kekerabatan kenabian. Maka beliau pun berpuasa dan menyuruh umatnya berpuasa. Itu kan peringatan yang dilakukan oleh orang Yahudi di Madinah yang sudah sekian abad. Bahkan kalau kita lihat itu, Nabi memberitahukan ke orang-orang yang di luar Madinah pun supaya berpuasa pada hari itu. Dan boleh jadi pengumumannya terlambat. Umumkan kepada masyarakat, Bani Aslam itu di luar Madinah. Siapa yang tadi pagi sudah makan tetap harus puasa. Siapa yang belum makan, puasa juga. Karena ini adalah hari Asyura. Jadi puasa yang wajib di Madinah yang pertama itu bukan Ramadan, Asyura. Dan itu dibudayakan sampai ke anak-anak. Kalau kita lihat dalam hadis berikutnya, ini hadis Bukhari dan Muslim. Masih sama pengumumannya, barang siapa yang tadi pagi telah makan, gak apa-apa, hendaknya ia sempurnakan sampai akhir hari berpuasa. Kalau yang belum makan ya tambah lagi, hendaklah berpuasa. Sejak itu kami selalu berpuasa Asyura. Dan kami jadikan anak-anak kecil kami juga berpuasa. Sampai supaya dilatih puasa, kalau pada saat anak-anak itu nangis minta makan karena lapar, kami buatkan mainan boneka dari bulu domba. Jadi kalau anak-anak nangis dikasih boneka-bonekaan itu, supaya lupa dengan laparnya sampai maghrib. Dan itu menjadi tradisi selama di Madinah. Walaupun tahun kedua Hijriah diperintahkan berpuasa, ini bergeser jadi sunat, tetap dilaksanakan. Para sahabat itu sempat ada yang komen. Ini di tahun ke-10 Hijriah. Ya Rasulullah, itu adalah hari yang sangat diagungkan oleh Yahudi dan Nasrani. Masa kita kok kayaknya ngikut-ngikutin Yahudi dan Nasrani? Kok kayaknya kita tasyabuh kalau bahasa sekarang? Yahudi, Nasrani puasa, kita ikut-ikutan puasa. Itu hari raya mereka. Kata Rasulullah, tenang supaya beda. Tahun depan kita puasanya lebih awal sehari. Sejak tanggal 9 kita puasa. Kan jadi beda. Mereka hanya tanggal 10, kita 9-10. Jadi beda. Apa pelajaran daripada riwayat ini? Ada analisa politik, ada analisa agamis. Secara keagamaan, sesuatu yang jadi tradisi begitu Nabi yang perintahkan, maka itu jadi syariat. Yang tadinya tradisi jadi wajib. Kenapa? Nabi yang memerintahkan. Nah, kemudian baru bergeser jadi sunnah setelah ada perintah siam Ramadan tahun 2 Hijriah. Jadi wajibnya hanya setahun. Tapi terus dibiasakan. Sampai tadi kalau anak-anak mau nangis itu dikasih boneka gitu kan. Nah, secara politik, waktu itu kan muslimin masih minoritas. Ketika muslimin pada puasa juga, itu membangun keselarasan dan harmoni dengan Yahudi dan Nasrani yang waktu itu para tokoh-tokoh masyarakat adalah Yahudi dan Nasrani. Berlangsung sekian lama sampai sahabat komen. Kalau zaman sekarang komen. Itu kan hari rayanya Yahudi Nasrani. Kata beliau, insya Allah tahun depan supaya beda, kita puasa sejak tanggal 9. Tahun 11 Hijriah, beliau meninggal. Jadi tidak sempat itu. Tapi karena ini sudah jadi cita-cita Nabi, kita sunnah saum tanggal 9, tanggal 10. Karena sudah jadi cita-cita Nabi. Sesuatu yang belum kesampaian oleh Nabi, itu jadi sunnah buat kita melaksanakannya. Nah sekarang pro kontra maulid. Ya biar kita paham juga.